Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Ade Kartika Sari. Hari ini, jadi hari ini hari Minggu teman-teman ya, jadi hari weekend teman-teman. Happy weekend bagi teman-teman semuanya ya. Selamat menikmati liburan. Jadi besok kita akan mulai bekerja lagi teman-teman. Biar besok fit, jadi hari ini harus leha-leha teman-teman ya. Oke teman-teman, pada hari ini saya mau sharing perjalanan CPNS saya teman-teman sampai pada hari ini. Jadi mulai saya terima pengumuman sampai hari ini kemarin kami sudah pengarahan latsar teman-teman. Jadi artinya bentar lagi kita akan latsar teman-teman. Oke, kemarin itu dari kami saya belum bisa banyak ini ya berkomentar dan sebagainya, tapi saya bisa sharing apa yang saya alami kemarin teman-teman ya. Mudah-mudahan informasi ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Baik teman-teman, kita mulai ya. Jadi pengumuman SKB saya itu integrasi nilai SKD sama nilai SKB itu saya terima pada tanggal 22 Desember. Jadi di akhir tahun itu alhamdulillah hadiahnya dapat rezeki menjadi calon ASN teman-teman. Pada saat itu banyak yang bertanya-tanya, nah setelah pengumuman ini selanjutnya kita ngapain lagi? Nah ternyata setelah pengumuman itu masih banyak teman-teman prosesnya ke depan. Ternyata kita harus mengumpulkan berkas untuk pengusulan NIP. Nah, itu juga menjadi ini ya, menjadi fokus kami karena kalau bermasalah di situ nanti ini ditakutkan nanti akan bermasalah status kelulusan kita. Nah, saya itu pengumuman tadi kan tanggal 22 Desember. Nah, 2 minggu kemudian kita sudah disuruh untuk mengumpulkan berkas untuk pengusulan NIP. Jadi di situ waktunya sangat singkat teman-teman. Waktunya hanya pada saat itu tanggal 7 Januari sampai tanggal 21 Januari, singkat, dan di samping itu dokumen yang harus kita kumpulkan itu sangat banyak teman-teman. Selain itu kan kemarin ada beberapa teman-teman yang lolos dari daerah lain, termasuk saya yang kemarin yang saya daftarikan di daerah saya, tapi pada saat itu saya kondisinya tidak lagi di daerah teman-teman. Nah, itu yang biasanya menjadi kendala karena kita harus menyiapkan banyak berkas sehingga pada saat itu saya harus kembali lagi di daerah tempat saya mengumpulkan berkas saya karena untuk berkas pengusulan NIP itu semua sudah ditentukan sama Pemkab teman-teman ya. Jadi misalnya SKBS-nya harus ngambil di mana, kemudian SKCK-nya harus ngambil di mana. Jadi itu sudah ditentukan teman-teman. Jadi kita tidak boleh misalnya kalau disuruh ambil SKBS di Pemkab tersebut berarti kita harus tesnya di sana teman-teman. Jadi ini perlu menjadi perhatian juga teman-teman ya. Jangan sampai apa yang dipersyaratkan itu kita tidak memenuhi teman-teman. Nah, kalau tidak memenuhi itu akan menjadi masalah. Yang saya bilang tadi jangan sampai kelulusan kita akhirnya terkendala karena itu. Nah, selanjutnya pada saat itu setelah selesai pemberkasan NIP, nah kita harus menunggu lagi teman-teman sampai statusnya 100%. Nah, disembari menunggu itu ya, jadi kami kencangkan doa teman-teman ya, mudah-mudahan pada saat itu kita berdoa mudah-mudahan ini berkas yang kami kumpulkan benar dan 100% kita semua dinyatakan lulus. Nah, prosesnya itu proses sampai terima SK itu makan waktu sekitar 2 bulan teman-teman. Jadi jangan dipikir setelah pengusulan NIP kita kumpul dan sebagainya, terus kemudian 1 bulan atau nggak cukup 1 bulan kita sudah terima kepastian untuk terima SK, tidak teman-teman ya. Jadi alhamdulillahnya tahun ini tuh sudah lumayan bagus karena kemarin ada pengalaman teman-teman saya bahkan makan waktu sampai berbulan-bulan. Kalau saya kemarin itu sekitar 2 bulan teman-teman ya. Jadi pertanyaan waktu itu banyak dari kami yang bertanya,
Apakah kalau kita sudah lulus CPNS seperti ini, kemarin ada pengumuman itu, kapan sih kita harus resign dari tempat kerja kita? Nah, seperti saya bilang tadi sebelumnya teman-teman, prosesnya itu cukup panjang teman-teman. Jadi kalau saran dari saya, nah ini juga saran dari teman-teman yang sudah lulus teman-teman ya. Jadi sebaiknya teman-teman tidak usah resign dulu. Jadi teman-teman tunggu saja sampai teman-teman dapat SK CPNS baru resign. Kalau saya sih seperti itu teman-teman ya, karena kan lumayan kalau 2 bulan itu lumayan kita masih bisa menghasilkan uang bulanan ya, dibandingkan kita resign pada saat itu dan hanya tinggal di rumah menunggu ya menunggu sampai SK CPNS keluar. Nah, setelah itu saya terima SK CPNS-nya itu tanggal 29 Maret, teman-teman. Jadi SK CPNS saya 29 Maret. Nah, setelah saya lihat TMT-nya itu ternyata tanggal 1 Maret, teman-teman. Jadi ini sebenarnya mungkin molor waktunya teman-teman ya, tapi mungkin pada saat itu karena kebetulan pada saat itu HJB Kabupaten saya hari jadi Bone ya. Jadi kebetulan karena saya dari Bone, pada saat itu hari jadi Bone, jadinya terkendala dan akhirnya molor sampai di akhir bulan. Nah, setelah itu saya dapat SPMT, jadi setelah terima SK CPNS teman-teman, selanjutnya kita pergi ke kalau saya karena dari background kesehatan, jadi saya minta SPMT-nya di Dinas Kesehatan teman-teman ya. Jadi SPMT pada waktu itu tanggal yang dibuatkan dari Dinas Kesehatan itu keluarnya tanggal 29 Maret. Nah, banyak ya dari kami yang bertanya-tanya pada saat itu. Nah, untuk penggajiannya itu kita berdasarnya pada apa sih? Apakah TMT ataukah SPMT? Nah, ternyata penggajiannya itu berdasarkan dari SPMT teman-teman ya. Jadi pada saat itu kami terima SPMT-nya SPMT kami pada tanggal 29 Maret. Jadi 29 Maret itu kami belum gajian teman-teman. Nah, tapi plusnya itu karena pada saat itu adalah bulan puasa dan banyak lagi dari kami yang bertanya-tanya pada saat itu teman-teman. Kami dapat tunjangan THR enggak sih? Nah, ternyata pada saat itu alhamdulillah kami dapat tunjangan THR teman-teman. Jadi kalau berbicara terkait THR, jadi ini berdasarkan kebijakan masing-masing teman-teman ya, kebijakan Pemkab masing-masing. Ini karena ada juga beberapa teman saya yang tidak mendapat THR teman-teman ya, tapi alhamdulillah kami di Pemkab Bone dapat THR. Nah, selanjutnya saya itu bekerja di instansi rumah sakit, itu mulai di tempat kerja saya teman-teman ya, pada tanggal 6 April 2022. Jadi saya terima SPMT tanggal 29 Maret dari dinas, selanjutnya selanjutnya saya mulai bekerja di instansi saya pada tanggal 6 April. Nah, selanjutnya banyak lagi yang bertanya-tanya pada saat itu. Kami gajiannya pada saat kapan? Apakah April ataukah nanti pada saat Mei? Karena kan sudah waktu berjalan ya pada saat itu kan biasanya orang gajian tanggal 1 awal bulan ya. Nah, kalau pada saat kami masukkan di situ tanggal 6 April. Jadi kami pada saat itu banyak yang bertanya-tanya, gajian atau enggak ya yang bulan April? Tapi alhamdulillahnya ternyata akhirnya terjawab teman-teman. Kami ternyata pada saat itu kami dapat gaji susulan itu di bulan Mei. Di bulan Mei. Jadi pada saat di awal bulan depan itu di bulan Mei itu tanggal 1 kita sudah gajian teman-teman. Tapi pada saat itu kami berharap ada rapelan. Ternyata pada saat itu ternyata song teman-teman. Tapi alhamdulillah setelah sabar menunggu, ternyata di akhir bulan Mei kami dapat gaji susulan yang bulan April. Nah ini juga biasanya kalau gaji susulan itu tergantung dari kebijakan daerah juga teman-teman ya. Karena ada beberapa teman saya di instansi lain biasanya
gaji susulannya itu 6 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian. Tapi kalau di Pemkab Bone, alhamdulillah pada saat itu kami dapat di 1 bulan kemudian. Karena gaji bulan April akhirnya kami dapat pada tanggal 31 Mei 2022. Nah, selanjutnya di bulan Juni juga itu sudah mulai berjalan teman-teman ya. Gaji itu sudah diterima di awal bulan. Oke teman-teman, mungkin seperti itu. Jadi perjalanan saya selanjutnya itu kami kemarin sudah mulai pengarahan latsar dari pada tanggal 18 Juni. Nah, nanti untuk latsarnya direncanakan pada tanggal 26 kita sudah mulai masuk, 27 itu sudah pembukaan. Doakan teman-teman ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan insya Allah nanti video-video saya dan perjalanan saya terkait latsar nanti akan saya infokan juga kepada teman-teman saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini mudah-mudahan bisa menjadi semangat, bisa menjadi sumber informasi dan bermanfaat. Pokoknya bermanfaat untuk teman-teman yang nantinya entah hari ini atau tahun depan yang mau menjadi yang sukses menjadi calon abdi negara juga seperti saya. Mudah-mudahan lancar sampai dapat 100%. Bismillah. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe teman-teman ya. Terima kasih.